Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 23 Oktober 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa kondisinya dari pergerakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat? Langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan ya pergerakan di minggu kemarin, candle memang ditutup di candle bearish, tapi range pergerakannya tidak mampu keluar daripada 2 minggu yang lalu yang berada di level 106.78 sampai dengan 105.53. Bahkan volume daripada seller momentum itu tidak mampu breakout ya, bodinya tidak mampu break di bawah 106.10. Dan tentunya ini merupakan pergerakan konsolidasi ya yang cukup panjang, meskipun candle ditutup di candle bearish, tapi saya melihatnya acuannya adalah candle yang terbentuk di 2 minggu yang lalu. Istilahnya satu candle yang berjalan di 1 minggu kemarin ini merupakan area inside bar ya, atau range pergerakan masuk dalam area berkisaran 105.53 sampai dengan 106.78. Tapi dengan adanya dorongan seller momentum di dalam range 2 minggu yang lalu, apakah minggu ini mampu bergerak lebih rendah ya, atau akan menunjukkan aktivitas bullishnya? Tentunya dengan adanya posisi seperti ini, gambaran saya batas breakout bawah di 106.1.10 ya. Ini juga sama, saya tandain yang di atas adalah pembentukan bearishnya di sini, yaitu berkisaran 106.57. Ini merupakan batas atasnya. Jadi nanti kita lihat nih 1 minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk indeks dolar. Apakah candle weekly body candle mampu breakout di atas 106.57? Ketika itu terjadi, maka akan terjadi pullback kembali, dorongan buyers momentum akan terjadi kembali. Tapi kalau breakoutnya di bawah 106.10 dan berhasil membentuk low baru jauh di bawah 105.53, maka di situ menunjukkan indeks dolar masih dalam posisi bearish untuk koreksi. Oke, jadi ini ya untuk indeks dolar di time frame weekly. Selanjutnya kita akan coba cek di time frame daily hal apa aja yang bisa kita identifikasi. Langsung aja kita lihat di time frame daily. Untuk indeks dolar di time frame daily, ya inilah yang saya sampaikan tadi ya, di mana pergerakannya membentuk sebuah pola konsolidasi. Awal mula di sini membentuk impulsi bullish, tapi tidak menunjukkan continuation, tapi berada dalam range pergerakan terbatas, di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Bahkan batas breakout yang kita tandain ya sejak dari hari Senin ini tidak mampu di break, hanya sebatas sweep liquidity aja. Dan di level bawah juga hal yang sama ya, low-nya terakhir candle yang terbentuk di hari Kamis, low di 105.97 yang merupakan strong low saat ini juga tidak mampu di breakout. Artinya pergerakan juga masih dalam posisi konsolidasi dan bergerak range terbatas. Ini yang kalau kita lihat ya di time frame daily, jadi masih belum keluar daripada jalurnya baik di level atas ataupun level bawah. Jadi masih berada dalam satu pergerakan candle ini ya yang menjadi acuan saat ini. Nah, ini adalah area inside bar. Oke, kita tandain seperti ini. Batasannya adalah 106.67 sampai dengan 105.97. Itu adalah area batas daripada satu candle yang terbentuk di hari Jumat kemarin. Maka dari sini nanti kita lihat hari Senin, kalau posisi candle tersebut breakout close ya dan membentuk low baru di bawah 105.97, maka di sini menunjukkan aktivitas adanya dorongan seller kembali. Tapi kalau posisinya berhasil membentuk high baru untuk daily ya,
yaitu di 106,67, maka di situ terjadi dorongan buyers kembali menguat. Ini gambaran saya dari time frame daily. Secara keseluruhan kesimpulannya market masih dalam area konsolidasi dan menguji area resisten ataupun area support. Mana dulu yang di breakout, maka di situ akan menunjukkan lanjutan kenaikan atau lanjutan untuk penurunannya indeks dolar itu sendiri. Dan sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam ya. Kita mencari informasi yang lebih detail dari pergerakan konsolidasi ini. Langsung aja kita lihat di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini yang saya sampaikan terakhir kemarin ya, di analisa indeks dolar, di mana satu candle yang terbentuk di hari Kamis di sini nih. Nah, ini adalah candle inset bar, di mana dari candle berjalan dari Jumat ya, dari awal sampai dengan penutupan itu tidak mampu keluar daripada range pergerakan di atas 106,44, belum mampu, dan di bawah 105,97 itu pun juga tidak mampu. Jadi ini saya perpanjang sampai dengan hari ini. Mana dulu nanti yang akan di break atau membentuk posisi low baru ataupun high baru, itu baru akan menunjukkan arah pergerakan untuk indeks dolar. Kalau membentuk low baru di bawah 105,97, polanya seperti ini, maka di situ menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan. Tapi kalau dia membentuk high baru, maka menunjukkan aktivitas adanya arah pergerakan bullish kembali. Tapi di sini kalau kita lihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, menurut saya ini ada kecenderungan bullish. Kenapa? Karena dari body candle yang terbentuk di hari Jumat kemarin, semakin ke bawah semakin melemah ya, ini volumenya, dan ada doji. Maka menurut saya membutuhkan satu konfirmasi kalau nanti pukul pembukaan ini ya, sampai nanti jam 8 ternyata ditutup di body candle warna hijau ya seperti ini, maka menurut saya akan menguji kuat area batas breakout di sini nih. Nah, akan menguji kuat area ini. Kalau di sini tidak mampu di break, maka dia akan bergerak kembali. Jadi masih naik turun di area terbatas atau masih berada dalam area konsolidasi. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk indeks dolar. Pantau daripada area pembentukan candle inset bar tersebut ya, yang berada di range area 106,44 dan 105,97. Mana dulu yang membentuk high ataupun low, maka di situ menurut saya indeks dolar akan menentukan arah pergerakannya. Selain daripada sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, saya melihatnya sih ada penguatan ya, yaitu menguji level 106,36. Oke, ini yang bisa saya sampaikan ya untuk indeks dolar hari Senin ini. Dan menurut saya masih dalam range terbatas juga untuk weekly-nya. Jadi kesimpulannya kelihatannya akan konsolidasi. Cuman kita akan kawal hari per harinya ya, seperti apa perkembangannya daripada indeks dolar itu sendiri. Dan selanjutnya saya akan membahas di market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk market berikutnya adalah Euro USD ya. Kalau kita lihat di time frame weekly, kita lihat dulu. Oke, ini kurang nggak lebih sebenarnya sama seperti indeks dolar tadi ya pergerakannya. Artinya ini pembalikan daripada indeks dolar. Jadi kalau kita lihat candle yang terbentuk di weekly ya, di sini di posisi hari kemarin ternyata masih di dalam range pergerakan di candle 2 minggu yang lalu. Jadi kalau kita tandain ini posisinya, nah range-nya di sini ya. Nah, ini batas bawahnya dan high-nya pun berada di posisi ini. Nah, di sini. Berarti masih dalam range tersebut gitu. Tapi kita akan menandainya di posisi yang akan istilahnya mana dulu yang nanti akan di break ya, yang berkisaran di minggu kemarin. Candle terbentuk di area 1.06164 sampai dengan 1.05084. Area tersebut merupakan range pergerakan di minggu kemarin. Tapi candlenya itu berada dalam area inside bar seperti ini. Nah, ini adalah area inside barnya tidak keluar daripada high dan low di candle tersebut. Jadi memungkinkan menurut saya untuk minggu depan yang akan menguji adalah 1.06396 sampai dengan 1.04953. Itu adalah area yang akan menjadikan batasan untuk
mana dulu yang akan di breakout. Itu gambaran saya. Oke. Jadi ini dari time frame weekly ya. Secara keseluruhan saya melihatnya memang secara body candle ada bullish engulfing terbentuk ya. Tapi masih di dalam area range candle 2 minggu yang lalu gitu. Memang buyer momentumnya cukup kuat, dorongan buyersnya ya, kemungkinan kalau kita lihat dari posisi ini akan mendekat ya dengan high weekly dan membentuk high baru di atas 1.06164. Maka di situ arah pergerakannya masih bullish untuk Euro USD. Sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya, yaitu kita lihat di time frame daily. Oke, untuk time frame daily untuk Euro USD, nah Anda bisa lihat ya arah pergerakannya. Yang pertama dari posisi ini ya bergerak turun ya, masuk ke dalam titik area trend line. Kemudian ada bullish engulfing di mana candle merah dimakan oleh candle warna hijau dan terjadi pullback dan market pullback kembali, dan di sini juga terjadi pullback. Bergerak gagal ya, membentuk penurunan berlanjut, ada bearish engulfing. Kemudian di sini dalam satu candle yang terbentuk di hari Kamis minggu lalu dan hari Jumat pun tidak berhasil keluar daripada jalur di candle impulsif bullish ini. Jadi masih di dalam range candle yang terbentuk di hari Kamis. Tapi secara volume ini sudah mulai lemah, mulai turun, dan nanti kita lihat hari ini nih. Kalau hari ini berhasil membentuk high baru di atas daripada 1 poin di sini ya, 1.06164, menurut saya ini berpotensi akan ada dorongan buyers momentum. Tapi kalau berhasilnya breakout di bawah 1.05365, maka di situ untuk pergerakan selanjutnya baik di hari Selasa sampai dengan hari Jumat akan terjadi penurunan. Bahkan kalau keluar daripada area trend line, maka pergerakan Euro USD kembali lagi melemah. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam ya. Kita identifikasi lagi time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam ya, terakhir saya sampaikan lanjutan daripada analisa Euro USD di hari Jumat kemarin. Saya menggambarkan pergerakan ketika keluar daripada batas breakout di 1.05762, breakout close di bawah level tersebut, menurut saya berpotensi akan menuju ke area order block di posisi ini ya, di 1.05481 yang menjadikan titik zona pantau. Tapi ternyata pergerakan di hari Jumat tidak berhasil breakout di 1.05762, hanya sebatas rejection, dan rejection. Dan di akhir sesi penutupan juga hal yang sama, range-nya masih di dalam area candle yang terbentuk di hari Kamis terakhir ya, di posisi ini. Artinya ini juga sama, masih dalam area inside bar. Jadi saya akan menunggu nih mana dulu yang akan di breakout. Baik high yang terbentuk di break atau low yang terbentuk yang di break, karena candle selama hari Jumat kemarin tidak mampu breakout di atas 1.06164 sampai dengan 1.05563. Secara keseluruhan trading plan saya masih sama ya. Masih sama, jadi saya menunggu di posisi ini mana dulu yang di break. Kalau di breakout maka dia bergerak menuju order block time frame 1 jam merupakan zona pantau. Tapi kalau breakoutnya di atas daripada 1.06164 membentuk high baru, maka di sini ada lanjutan kenaikan dan menguji area resisten kuncinya. Kalau ini terjadi breakout, maka dia akan bergerak naik lebih tinggi untuk Euro USD. Ini yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD, dan selanjutnya saya akan membahas di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD ini lebih jelas ya menurut saya. Kenapa? Secara struktur yang terbentuk di weekly sebelumnya di posisi ini adalah membentuk low-nya di posisi ini, dan sempat terjadi breakout daripada candle bullish spin bar membentuk high baru di 1.23374, tapi ternyata low-nya yang terbentuk di minggu kemarin ya ini membentuk low baru dan berhasil breakout daripada 1.21223, berhasil di breakout dan membentuk low baru di 1.20899. Hal tersebut menunjukkan arah pergerakan untuk GBP USD masih dalam posisi bearish.
dan terjadi pullback di area tersebut. Tapi secara body candle memang ditutup candle warna hijau, artinya masih memiliki kekuatan buyers momentum ya di minggu kemarin karena candlenya masih ditutup di candle warna hijau. Dan kalau saya perhatikan dari posisi pergerakan untuk GBP USD batasan low terbaru ya, membentuk low baru di 1.22.194, itu merupakan area yang akan menjadikan titik uji berikutnya. Tapi secara keseluruhan ini adalah pembentukan area konsolidasi ya menurut saya. Kenapa? Karena pergerakannya tidak menunjukkan volatile dalam arti membentuk sebuah trend bearish ataupun trend bullish gitu, dan hanya berada dalam range terbatas. Ini sih gambaran saya untuk GBP USD. Jadi kesimpulannya kalau kita perhatikan dari posisi sebelumnya, nah seperti ini kan jelas impulsif, korektif, impulsif, dan ini menunjukkan aktivitas penurunan ya di sini, dan sekarang lagi membentuk sebuah area konsolidasi ya ataupun distribution di posisi ini. Ya, secara keseluruhan market masih dalam area range terbatas, jadi nanti kita akan kawal dari hari Senin ini sampai dengan hari Jumat apakah berhasil keluar daripada jalur konsolidasinya atau masih berada dalam area tersebut. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame daily ya. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa di time frame daily. Oke, untuk time frame daily di sini kunci utama ya saya sampaikan adalah pembentukan bearish engulfing. Di mana hari Kamis minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu ada pembentukan impulsif bearish ya, di mana memakan daripada candle warna hijau. Tapi setelah itu market berada dalam area konsolidasi ya di posisi ini dan sempat keluar daripada jalur inside bar di bawah 1.21223 dan membentuk low baru di 1.20899. Ini merupakan arah pergerakannya masih dalam posisi bearish, dan saya melihatnya di sini ada candle spanning top ya, ada posisi candle spanning top. Ini adalah acuan karena pergerakan sesudah ini masih di dalam range-nya, artinya berada dalam area inside bar. Jadi kalau kita lihat di time frame daily, mana dulu nanti yang akan membentuk high baru atau membentuk low baru. Kalau membentuk high baru maka terjadi pullback, besar kemungkinan GBP USD akan berada dalam arah pergerakan naik dan menguji kuat batas breakout daily di 1.23129. Tapi kalau membentuk low baru dulu di area di bawah 1.20899, maka di situ akan menunjukkan potensi lanjutan penurunan karena dorongan seller momentum terbentuk dari posisi bearish engulfing sini. Itu gambaran saya di time frame daily untuk GBP USD. Sekarang kita akan melihat di time frame 4 jam seperti apa. Langsung aja kita lihat time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam ternyata secara keseluruhan batas breakout ya juga tidak mampu di break. Area 1.21059 tidak mampu di break, hanya sweep liquidity, dan posisi body candle juga di 1.21741 ini juga tidak mampu di break. Dan menurut saya setting planningnya ini masih sama karena di hari Jumat kemarin tidak menunjukkan pergerakan yang volatile, hanya berada dalam area konsolidasi. Jadi ketika market berada dalam area konsolidasi, saya akan menunggu mana dulu yang akan di breakout, baik area resisten ataupun area support, baru saya akan bertindak dan melakukan analisa kembali untuk menentukan positif untuk entry atau masih wait and see. Ininya di situ karena saat ini saya akan menguji yang pertama batas breakout time frame 4 jam 1.21741 atau akan breakout di bawah 1.21069. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua untuk GBP USD untuk hari ini dan minggu ini. Langsung aja kita lihat di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen khususnya di time frame weekly ya, candlenya juga masih belum berubah, masih dalam range candle yang terbentuk di 2 minggu yang lalu di posisi candle bullish pin bar ini. Jadi selama
terbentuknya bullish pin bar di candle berikutnya masih di dalam range-nya ini. Tapi menurut saya, karena saya melihat dari body candle ini kan buyers momentumnya kuat ya, besar kemungkinan untuk minggu ini akan bisa keluar daripada level strong high-nya di 150.16. Menurut saya berpotensi akan terjadi breakout dan market kembali lagi bullish untuk USD Jepang Yen minggu ini. Itu gambarannya. Jadi di sini saya batasin tetap area batas breakout-nya di weekly di 149.32. Itu merupakan batas breakout bawah, dan area atasnya adalah di sini, ini merupakan high weekly di minggu kemarin 149.992, dan ini adalah low weekly-nya yaitu di posisi 148.73. Itu adalah areanya. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat di time frame daily. Oke, untuk time frame daily ya, secara keseluruhan menurut saya selama 1, 2, 3 ya, ini merupakan area konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan, dan terbentuk terakhir ada spanning top. Ini adalah batas breakout, memang sudah di break, tapi menurut saya ini masih membentuk area konsolidasi ya, atau membentuk sebuah pola build up di posisi ini. Tapi biasanya kalau ketika market berada dalam range seperti ini adalah area konsolidasinya. Menurut saya berpotensi akan terjadi bullish di posisi tersebut, karena dia membentuk build up-nya itu di area resisten gitu. Dan yang sering terjadi ketika membentuk konsolidasi ataupun build up ya di posisi ini, maka besar kemungkinan dia akan break dan bergerak naik. Dan tentunya ini adalah batas areanya di 149.992 sampai dengan 149.48. Oke. Selanjutnya kita akan coba mengidentifikasi di time frame 4 jam ya. Kita lihat peluangnya apakah masih sama atau sudah ada perubahan. Langsung aja kita cek di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam ini yang saya sampaikan kemarin ya, ternyata memang masih konsolidasi, tidak ada perubahan. Bahkan area konsolidasi di level tertingginya di 149.98 ini juga tidak mampu di break. Jadi gambaran saya ternyata masih sama ya, masih berada dalam area tersebut. Dan tentunya dengan adanya pergerakan yang seperti ini, saya akan menunggu kalau dia breakout di bawah level 149.482, maka menurut saya dia akan bergerak turun di posisi ini. Ini yang pertama. Tapi kalau dia breakoutnya di atas daripada nih, nah kalau dia bergerak naik seperti ini, breakout di key resisten atau di area kurang lebih di atas 149.992 ya, itu adalah area batas breakout atasnya, maka menurut saya dia akan bergerak naik. Tapi setelah itu nanti cek ya kembali di area key resisten, apakah ada potensi lanjutan impulsifnya. Kalau itu impulsif terjadi, maka dia akan bergerak naik lebih tinggi seperti ini. Oke, tapi kalau ternyata di situ ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, menurut saya berpotensi akan melanjutkan penurunan dan menguji batas breakout di time frame 4 jam, yaitu di kisaran 149.41. Secara keseluruhan planningnya masih sama, tidak ada perubahan ya untuk setup saya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Ingat setiap transaksi kalau menurut saya batasin dengan cara stop loss ya, supaya menjaga modal Anda semua. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.